Sudah setahun semenjak perdana serial Osama Sentai King Oger, dan gak terasa sebentar lagi serial bertema kerajaan serangga tersebut akan berakhir, lalu digantikan oleh serial Sentai terbaru dengan judul Bakuage Sentai Boom Boom Ger. Serial bertema automobil ini akan mulai tayang pada 3 Maret 2024, dan meskipun sudah beberapa kali disajikan sebelumnya dengan tema serupa, akan tetapi masih ada hal-hal baru yang fresh dalam serial yang satu ini. Seperti kebanyakan series baru yang akan tayang, maka tentu saja akan ada episode yang mengulas soal Bakuage Sentai Boom Boom Ger dari semua data yang telah dipaparkan melalui website Toei Company, TV Asahi, dan juga sumber-sumber terkait lainnya sejauh video ini dibuat. Seberapa excited kamu dengan Sentai baru tahun ini? Maka langsung saja kita simak 5 hal yang sejauh ini kita ketahui tentang Bakuage Sentai Boom Boom Ger versi Tokuvex Indonesia. Garis besar serialnya, seperti yang kita semua tahu bahwa Boom Boom Ger merupakan serial bertema automobil kesekian kalinya di Super Sentai. Mungkin judulnya terdengar agak konyol di telinga orang-orang di luar Jepang. Padahal sebenarnya pengambilan judul tersebut bisa dibilang terinspirasi dari suara derungan mobil dalam pemahaman anak-anak di Jepang. Oleh karena itu, kalian bisa mendengar istilah boom boom bang bang yang ada di opening serial Engine Sentai Go Onger pada tahun 2008 silam. Mungkin pendekatan serial ini lebih condong pada teknologi alien atau luar angkasa, setidaknya itulah yang tergambar pada trailer dan juga teaser resmi serial ini, di mana berkisah tentang sebuah robot bernama Bundorio Banderas yang secara nama mungkin terinspirasi dari aktor Antonio Banderas, di mana robot ini mengalami kecelakaan dan jatuh di bumi, kemudian diselamatkan oleh pemuda bernama Taya Hando, dan kemudian disembunyikan di sebuah garasi rahasia di rumahnya. Bundorio sendiri kemudian menjadi teknisi sekaligus inventor perangkat-perangkat bagi tim Boom Boom Ger, serta menjadi mecha yang disebut sebagai Boom Boom Ger Robo. Unsur alien dan automobil mungkin bukan hal baru di franchise ini, karena konsepnya mirip dengan K-Ranger dan juga Kira Major, yang melibatkan makhluk dari planet lain yang datang ke bumi dan memilih manusia bumi untuk menjadi Rangersnya. Bahkan hampir semua Sentai automobil memiliki pendekatan serupa, yakni mentor makhluk asing, entah itu peri, makhluk interdimensi ataupun alien. Tapi nampaknya Boom Boom Ger memang ingin lebih dalam lagi menyuguhkan mobil-mobilan dalam bentuk yang jauh lebih realistis. Hal ini juga mungkin sama pendekatannya dengan Kamen Rider Drive, yakni sama-sama series bertema automobil dengan gadget berupa mobil-mobilan mini, kemudian ada kostum yang bernuansa ban mobil, dan juga ada unsur kepolisiannya. Jadi, sepertinya ide Toei Company memang muter-muter di situ-situ saja selama ini. Uniknya adalah sama seperti Engine Sentai Go Onger, di mana format Rangernya dimulai dari trio, kemudian bertambah 2 additional Ranger menjadi 5 anggota utama. Bahkan antara trio utama dan duo tambahannya memiliki estetik kostum yang berbeda, di mana Boon Black dan Boon Orange memiliki shoulder pad dan menggunakan perangkat henshin berbeda. Tapi kelima anggotanya sudah langsung diperkenalkan pada press conference pada tanggal 18 Februari kemarin, dan itu akan kita bahas pada segmen kedua selanjutnya. Cast membernya, dan yang sudah ditunggu-tunggu adalah para cast atau pemain utama di serial Bakuage Sentai Boom Boom Ger, di mana pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 kemarin, mereka berlima telah dikumpulkan untuk konferensi pers dan menjelaskan nama karakter yang akan mereka mainkan pada serial tersebut. Uniknya, semua rangernya memiliki nama yang berhubungan dengan mobil. Kita mulai dari Boon Red, yang dimainkan oleh aktor muda bernama Haruhi Iuchi. Aktor kelahiran 12 Juli 2004 ini akan bermain sebagai tokoh bernama Taya Hando, sang Ranger Merah, seorang anak muda yang bekerja sebagai kurir atau pengantar barang, serta ahli dalam pengembangan otomotif. Bahkan juga melakukan pekerjaan mengantar barangnya dengan mobil ciptaannya sendiri. Taya juga digambarkan sebagai seorang leader yang berpikiran positif, kreatif, pengambil keputusan yang cepat, serta mempunyai naluri bersaing yang hebat. Kemudian ada Boon Blue yang diperankan oleh aktor bernama Yuki Hayama dan berperan sebagai Ishiro Meita. Pria kelahiran 27 Oktober 2001 ini memainkan tokoh Ishiro sebagai seorang mata-mata freelance yang bersikap serius, tenang, namun juga sarkastik.
Ranger biru ini juga seorang yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu dan seorang pemikir cerdas. Lalu satu-satunya wanita dalam timnya, yakni Bunping, yang diperankan oleh Miu Suzuki sebagai Mira Shifuto. Miu Suzuki lahir pada 14 April 2000 dan memainkan tokoh Mira yang merupakan seorang mood maker yang juga riang gembira, polos, dan juga humoris. Namun di luar itu semua, Bunping merupakan ahli dalam mengemudikan mobil dan melakukan manuver-manuver yang sulit. Karakter ini bekerja paruh waktu di berbagai toko yang berbeda-beda. Kemudian ada Bun Black yang diperankan oleh Ryu Saito sebagai Joe Akuse, ranger hitam yang berprofesi sebagai seorang polisi pemula yang selalu berpatroli dengan sepedanya. Joe Akuse juga digambarkan sebagai ranger yang serius, kuat, dan juga agresif. Namun nampaknya ia punya porsi komedi berdasarkan adegan pada trailernya. Jadi, aktor kelahiran 16 Juni 2004 ini memainkan peran sebagai otot bagi tim tersebut. Lalu ada Bun Orange yang diperankan oleh Satoru Soma, kelahiran 23 Oktober 1996, sekaligus sebagai aktor tertua dalam tim ini. Sebagai ranger bernama Genba Bureki, ia adalah tokoh yang baik hati yang justru sulit dipahami karena jarang menunjukkan perasaan aslinya. Jadi bisa dibilang tokoh ini ada misteriusnya dikit lah. Genba juga merupakan seseorang yang bisa menyediakan berbagai macam perangkat kebutuhan bagi timnya, serta mampu bertarung dengan memanfaatkan pergerakan lawannya. Tidak hanya tokoh rangernya saja, sebab ada beberapa pengisi suara yang bermain sebagai tokoh-tokoh lain seperti Rika Matsumoto yang sebelumnya pernah mengisi suara Arthur G6 di serial CQ Sentai Five-Man. Dan kini, Matsumoto dipercaya untuk memainkan peran sebagai robot asisten bernama Bundorio Banderas yang tadi sempat kita sebutkan. Lalu ada beberapa pengisi suara musuh-musuhnya seperti Junichi Suabe yang berperan sebagai Deko Torade. Kemudian ada musuh lainnya yang bernama Itasha yang suaranya diisikan oleh Nana Mizuki, dan juga musuh berbentuk mobil bernama Yeye Yaruka yang diisikan suaranya oleh Sumire Morohoshi. Namun selebihnya tentang bagaimana peran dan misi para antagonis dalam serial ini akan kita bahas pada segmen nantinya. Perangkat Henshin dan persenjataannya sama seperti kebanyakan serial automobil lainnya, bahwa perangkat Henshin di serial Bun Bumjer juga mengambil device dengan pendekatan automobil, baik secara estetik bentuknya ataupun juga cara penggunaannya. Untuk 3 orang anggota Bun Bumjer utama, yakni Bun Red, Blue, dan juga Pink, mereka menggunakan device berupa Bun Boom Changer yang dapat ditautkan pada gelang bernama Bun Bun Brass. Dengan estetik yang menyerupai stopwatch, speedometer, pedal gas, dan juga knalpot ini, perangkat ini digunakan dengan cara menekan pedal tersebut, lalu digulirkan pada bagian lengan kiri mereka. Sama persis penggunaannya seperti akseluler pada serial Gogo Sentai Bokenger. Perangkat ini juga bisa digunakan sebagai pemanggil mecha Bun Boom Car sebagai collectible item pada serial ini. Trio Bun Bumjer juga menggunakan perangkat senjata bernama Bun Boom Handle yang berbentuk steering wheel, yang mempunyai mode pistol dan juga pedang, serta dapat ditautkan dengan Bun Boom Changer dan menjadi setir pada mekanya masing-masing, mirip seperti Beatbuster dan juga Stackbuster yang ada di Tokume Sentai Go Busters. Sementara Bun Black dan Bun Orange justru menggunakan perangkat berbeda bernama Bun Boom Changer X, di mana merupakan senjata sekaligus Henshin device dengan mode pedang, kapak, dan juga steering wheel. Walaupun belum dikonfirmasi, nampaknya secara bentuk bahwa perangkat ini juga bisa menjadi setir bagi mecha milik mereka berdua. Mecha Bun Boom Car, dan yang satu ini merupakan collectible item bagi serial Bun Bumjer. Apalagi kalau bukan Bun Boom Car, yakni seperangkat mobil-mobilan mini yang memiliki berbagai fungsi dan bentuk berbeda. Semuanya terkoneksi dengan Bun Boom trailer berwarna putih yang menjadi mecha atau komponen utama dalam serial ini. Ada sekitar 16 Bun Boom Car lainnya yang berukuran lebih kecil dan sudah terlihat pada versi trailernya. Namun yang ada pada barisan belakang ini masih belum dirilis oleh Toei dan juga Bandai. Jadi, kita hanya akan mengulas tentang apa yang sudah ada datanya saja, di mana pada proses gatainya, Bun Boom trailer akan bersatu dengan Bun Boom Offroad milik Bun Blue, serta Bun Boom Wagon milik Bun Pink, menjadi Bun Boom Jerobo versi standar. Selain itu, ada formasi lain milik Bun Black yang menggabungkan dua mecha miliknya dengan Bun Boom trailer, yakni Bun Boom Patokar 1 dan juga Patokar 2 menjadi Bun Boom Jerobo Police. Bun Orange juga mempunyai formasinya sendiri, yakni Bun Boom Shovel dan juga Bun Boom Dozer menjadi formasi Bun Boom
Boom Boom Robo Builder, serta satu formasi milik Boon Red, yakni Boom Boom Racing dan juga Boom Boom Classic menjadi Boom Boom Robo Night. Sementara Boom Boom Supercar nampaknya difungsikan hanya sebagai mobil kendaraan versi normal yang digunakan para rangernya, khususnya Boon Red. Mengingatkan kita sedikit dengan Tridoron yang ada di Kamen Rider Drive yang juga memiliki fungsi serupa dengan Boom Boom Supercar. Kelompok antagonisnya. Dan yang terakhir sejauh ini adalah tentang bagaimana alasan mengapa Boom Boom harus ada, yakni karena mereka harus menghalau kejahatan dari sebuah kelompok monster, sama seperti konsep standar yang ada di seluruh serial Super Sentai sebelumnya. Seperti yang kita singgung pada segmen kedua tadi, bahwa ada 3 tokoh penjahat yang bersatu menjadi sebuah kelompok bernama Hashirian, di mana terdiri atas Deko Torade, Itasha, dan juga Yeye Yaruka. Dalam versi trailer dan catatan kaki yang ada di website Toei Company, dijelaskan secara singkat bahwa tujuan jahat dari Hashirian adalah menjajah planet-planet di angkasa luar untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mungkin terdengar standar sebagai sebuah motivasi kejahatan, namun uniknya Hashirian justru bertujuan untuk mengumpulkan jeritan manusia yang digunakan sebagai sebuah energi bagi kaumnya. Oleh karena itu, secara estetik Hashirian berbentuk seperti bagian-bagian mobil, sama seperti pasukan atau foot shoulder-nya yang sepertinya berbentuk seperti piston. Tapi uniknya, dalam deskripsi tokoh di website Toei tersebut, 3 Jenderal Hashirian baik Deko Torade, Itasha, dan juga Yeye Yaruka justru digambarkan sebagai penjahat yang nampak bodoh dan konyol. Mungkin terdengar sama seperti Bozok yang ada di serial Gekisou Sentai K-Ranger, di mana mungkin saja akan ada suguhan komedi pada kelompok antagonis tersebut, dan tentu saja akan ada tambahan musuh lainnya sepanjang perkembangan series ini nantinya, yang diharapkan menjadi sebuah pelengkap plot dan menunjang keseruan ceritanya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.